Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar hari ini, semua sehat? Sebelum kita akan memulakan aktivitas proses pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru akan mempersilakan semua siswa untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars PPK sekaligus berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, di saat kesempatan pagi ini kami selaku anak-anakmu akan mau melakukan proses pembelajaran dari mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh kami para guru kepada para siswa agar mereka bisa dapat untuk memahami dan mengerti, menjadi pedoman untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, amin. Anak-anak semua dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita akan masuk di dalam proses pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru akan menayangkan sebuah video untuk kita tonton bersama. Di suatu sore, seorang siswa sedang merenung akan perbedaan yang ia miliki, membuat ia merasa tak pantas untuk berada di tengah pergaulan. Sementara di sisi lain, banyak orang yang saling melengkapi, saling berbagi, canda dan tawa, mewarnai kehidupan dengan perbedaan yang ada. Tapi, kesadaran akan rasa solidaritas, saling menghargai dan menghormati, serta tidak membeda-bedakan akan mempersatukan segala perbedaan yang ada. Perbedaan itu indah. Jadi tidak ada alasan untuk membenci perbedaan itu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap. Dan dari video tersebut kalian bisa dapat menyampaikan materi kita hari ini tentang apa. Oke, baik anak-anak, apa yang kalian menjelaskan sangat benar sekali. Materi pokok kita hari ini adalah membangun solidaritas di tengah masyarakat Manjemuk. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama dengan mengacu pada Alkitab. Yang kedua, membuat proyek yang berkaitan dengan sikap rendah hati, peduli dan solidaritas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang untuk kita capai bersama ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian kemajemukan atau keberagaman. Yang kedua, mengemukakan sikap solidaritas terhadap masyarakat Manjemuk
menurut kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yang ketiga, menerapkan contoh sikap hidup solidaritas dalam masyarakat majemuk. Oke, baik anak-anak, kita masuk di dalam tujuan pembelajaran yang pertama. Tetapi sebelum itu Pak akan menampilkan gambar, dan dari gambar tersebut kalian bisa dapat memahami tentang tujuan pembelajaran kita yang pertama, tentang pengertian kemajemukan atau keberagaman itu sendiri. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan pengertian kemajemukan atau keberagaman, kemajemukan adalah keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari ras dan etnis. Kemajemukan masyarakat di Indonesia tentunya, kemajemukan di Indonesia adalah letak Indonesia yang sangat strategis. Dari nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengajarkan kepada keturunannya tentang budaya dan suku bangsa itu. Itulah yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragaman, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama, kelas sosial. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Coba kamu lihat di sekeliling kita, di lingkungan tempat tinggal kita, dan di lingkungan sekolah kita. Apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak. Kamu akan menemukan teman ataupun orang lain yang berbeda tempat asal, suku, agama, bahkan warna kulit. Ada yang berkulit kuning, ada yang sawan matang, dan ada yang coklat, dan ada yang hitam, dan yang berambut lurus maupun keriting. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, beragaman itu yang disebut kemajemukan. Nah, oke anak-anak, apakah dari tujuan pembelajaran yang pertama semua sudah paham? Jika memangnya semua sudah paham, kita lanjut dengan tujuan pembelajaran yang berikut. Nah, anak-anak, kita masuk di dalam tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu solidaritas dalam masyarakat majemuk sesuai Alkitab. Dalam kitab Mazmur 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketenteraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa kepada penderitaan. Apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur memang indah, namun kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering menjadi alasannya timbul konflik dan kekerasan. Apakah di tujuan pembelajaran yang kedua ini semua sudah paham? Memangnya semua sudah paham, kita lanjut dengan tujuan pembelajaran yang berikut. Nah, anak-anak, kita masih di dalam tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu contoh sikap hidup solidaritas dalam masyarakat majemuk. Yang pertama, rasa kekeluargaan yang tinggi walaupun berbeda. Nah, itu yang harus kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saling menghargai antara sesama golongan dan perbedaan. Jadi dalam menghargai antara sesama golongan dan perbedaan, kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Apalagi di negara Indonesia ini dengan berbagai perbedaan suku, agama. Nah, bagaimana kita bisa saling menghargai? Yang pertama itu menghargai sesama antara agama yang berbeda. Yang berikut, kita harus menolong orang lain sekalipun mereka tidak seagama dengan sesuku dengan kita. Nah, anak-anak, jadi di dalam kehidupan kita, walaupun itu yang berbeda dengan agama atau suku dengan diri kita sendiri, namun di dalam kehidupan kita selaku orang Kristen, kita harus saling untuk menolong satu dengan yang lain. Ketika ada teman-teman kita yang berbeda agama mendapatkan susah, sekalipun apa yang kita hadapi, kita harus patuh untuk saling menolong. Itulah bagian dari kita sebagai orang Kristen. Dari
ketiga tujuan pembelajaran ini, apakah anak-anak semua sudah paham? Oke, baik, kalau semua sudah paham, Bapak Guru akan menyimpulkan dari materi kita hari ini. Anak-anak, Pak dapat menyimpulkan bahwa membangun sikap solidaritas di tengah-tengah masyarakat Manjemuk itu sangat perlu. Apalagi kita sebagai siswa Kristen, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Maka itu perlu menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Seperti Pemazmur 133 mengatakan bahwa persaudaraan yang rukun membawa kita ke dalam kedamaian. Maka dari kita sebagai siswa Kristen jangan pernah membedakan sesama kita. Semoga materi di hari ini dapat mengajarkan kita semua untuk tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi anak-anak, kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Tetapi sebelum itu, Pak akan mempersilakan seorang siswa untuk maju ke depan untuk pimpin kita dengan lagu Mazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun, sekaligus membawakan kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini, karena kami sudah selesai melakukan aktivitas proses pembelajaran di hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami semoga menjadi manfaat untuk masa depan kami. Dan kami akan pulang meninggalkan ruangan belajar hari ini. Kiranya apa yang disampaikan materi oleh Bapak Guru hari ini menjadi manfaat untuk kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin.